Amangkurat I, Raja Mataram yang kontroversial. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam yang pernah berjaya di tanah Jawa. Tak hanya ayahnya, Sultan Agung yang terkenal di masa Mataram Islam, tetapi sosok Amangkurat I juga jadi sorotan rakyat Mataram Islam saat itu. Seperti diketahui, kerajaan Mataram merupakan salah satu kerajaan yang pernah memiliki kejayaan dan menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran Amangkurat I sebagai sosok di balik pemerintahan kerajaan Mataram. Namun demikian, Amangkurat I juga tidak terlepas dari berbagai kontroversi yang pernah dilakukannya selama memimpin kerajaan tersebut. Amangkurat I dikenal sebagai salah satu Raja Jawa selama masa pemerintahan Mataram Islam yang menyimpan kisah menarik untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia. Amangkurat I bertahta usai Sultan Agung Lengser memimpin Mataram Islam. Sayangnya, sosok Amangkurat I ini justru dikenal sebagai raja yang zalim dan otoriter. Bahkan, pada masa kepemimpinannya disebut sebagai masa terburuk Mataram Islam. Lantas, bagaimana sosoknya? Berikut biografi Amangkurat I dikutip dari beberapa sumber yang disajikan oleh tim Napak Tilas berikut ini. Amangkurat I lahir pada tahun 1619 dengan nama Raden Mas Sayyidin. Ia adalah putra dari Sultan Agung dari istrinya yang bergelar Ratu Wetan, Putri Adipati Batang. Menurut silsilahnya, ia adalah cicit dari Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam. Raden Mas Sayyidin sudah terbiasa berbagai macam ilmu untuk bekal kehidupan sejak kecil. Bahkan saat usia 4 tahun, Raden Mas Sayyidin masuk pondok pesantren anak-anak di Ngelandol, Kayen, Pati. Pada tahun 1625 Raden Mas Sayyidin melanjutkan belajar di pondok pesantren Besuki, Pasuruan. Selepas dari pendidikan tersebut, Raden Mas Sayyidin tidak berhenti begitu saja dalam menimba ilmu. Pada tahun 1627, ia belajar ilmu kejawen di Padepokan Jayabaya. Setahun kemudian, atau pada tahun 1628, ia melanjutkan belajar agama dengan guru mursyid Syekh Syamsuddin dari Barwas atau Ki Lembah Manah, tepatnya berada pada Padepokan Pakuncen Tegal. Hingga Ki Lembah Manah menjadi guru spiritual utama bagi Raden Sayyidin. Selanjutnya, ia juga sempat belajar agama di perguruan Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak, pada tahun 1629. 1 tahun berikutnya, kembali meneruskan pendidikan untuk belajar ilmu sejarah di Ki Ageng Tarub dan Ki Ageng Selo, Grobogan. Dengan begitu, selama 13 tahun penerus tahta Sultan Agung Hanyokrokusumo ini dihabiskan untuk menimba ilmu. Sampai tiba waktunya sang ayah wafat, ia diangkat menjadi raja. Pada tahun 1646, Raden Mas Sayyidin dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Mataram dan bergelar Susuhunan Amangkurat Senopati, Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panatogomo, atau yang lebih dikenal dengan nama Amangkurat I. Kenakalan calon raja yang memiliki nama asli Raden Mas Sayyidin ini ternyata sudah dari remaja. Bahkan, di usianya yang menginjak 18 tahun, ia berani menculik atau membawa lari istri dari Tumenggung Wiroguno, yang merupakan orang kepercayaan Sultan Agung. Aksinya tersebut tercatat menjadi hal yang paling memalukan di kerajaan Mataram, sehingga membuat sang ayah murka. Saat dibawa lari, istri Tumenggung Wiroguno ternyata mendapatkan pelecehan dan diperlakukan tidak senonoh oleh Amangkurat I. Tak terima dengan yang dilakukan oleh sang kakak, adik Amangkurat I yang bernama Pangeran Alit mengecam perbuatannya. Akan tetapi, bukannya introspeksi diri, ia malah marah kepada seluruh pejabat kerajaan, termasuk kepada Pangeran Alit sendiri. Ketika Sultan Agung mengetahui perbuatan bejat anaknya itu, dia marah luar biasa. Dia mengatakan bahwa sejak saat ini, putra mahkota itu akan dialihkan kepada adiknya,
Pangeran Alit. Sultan Agung yang mengetahui anaknya telah berperilaku seperti itu, kemudian menghukum Amangkurat I selama 3 tahun. Bahkan Amangkurat I tidak boleh memandang ayahnya. Tak hanya diancam akan kehilangan tahta, Amangkurat I akhirnya dibuang ke sebuah tempat oleh Sultan Agung, yakni sebuah pesantren. Tujuannya adalah agar sikap dan sifat bejatnya selama ini bisa berubah, sehingga dia bisa menjadi putra mahkota yang lebih baik. Setelah 3 tahun, Sultan Agung pun memaafkan perilaku Amangkurat I. Namun, Sultan Agung memberikan syarat, yaitu Amangkurat I harus segera menikah dengan anak Pangeran Pekik. Tepat di sekitar tahun 1634, Amangkurat I menikah dengan Ratu Pambayeng dan bergelar Ratu Kulon yang melahirkan anak yang bernama Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II. Dalam menjalankan pemerintahannya, Amangkurat I menjalin hubungan baik dengan Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, kongsi dagang Belanda yang sebelumnya diperangi ayahnya. Pada saat Amangkurat I masih menjabat sebagai Adipati Anom di masa kepemimpinan ayahnya, Amangkurat I memiliki kedekatan dengan Belanda. Karena pada masa itu pihak kesultanan diberi izin untuk melakukan perdagangan dan pertemanan di wilayah kekuasaan VOC. Hal tersebut membuat masa muda Amangkurat I terpengaruh dengan kebiasaan Belanda. Amangkurat I dapat bermain gulat layaknya orang Belanda. Di tahun pertama berkuasa, Amangkurat I menandatangani perjanjian dengan VOC. Perjanjian itu berisi 6 pasal. 1. Mengatur pengiriman utusan Belanda ke Mataram. 2. Kesediaan Belanda mengatur perjalanan ulama Mataram. 3. Pembebasan tawanan Belanda di Mataram. 4. Penyerahan orang-orang berutang. 5. Perang bersama. 6. Pelayaran bebas di Kepulauan Maluku. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 24 September tahun 1646. Perjanjian ini disambut baik oleh Belanda. Dentuman-dentuman meriam sebagai wujud perayaan perdamaian terdengar dari loji-loji Belanda. Oleh Amangkurat I, perjanjian ini menjadi bukti bahwa VOC telah takluk dengan kekuasaan Mataram. Berdasarkan perjanjian tersebut, pemerintah Batavia mengakui Amangkurat I sebagai penguasa Mataram dan berjanji mengirimkan duta setiap tahun serta membawa hadiah yang banyak kepada pemerintahannya. Pemberian-pemberian ini menjadi pemasukan yang besar bagi pemerintahannya. Tapi dia memperlakukan duta-duta Belanda yang pertama sebagai orang kelas bawah dan tidak penting. Amangkurat I membuat mereka menunggu berjam-jam tanpa memberi perhatian kepada mereka. Tak hanya itu, sang raja juga mengkritik pemberian mereka agar membawa hadiah yang lebih baik di pemberian tahun berikutnya. Menanggapi kritik tersebut, pada tahun 1652, pemerintah di Batavia mengirimkan pesan ke Persia untuk meminta kuda-kuda terbesar dan terbaik yang dapat diperoleh untuk dibeli, untuk dihadiahkan kepada Amangkurat I. Pemerintah Batavia menanggung biaya kira-kira 60.000 gulden untuk hadiah yang diberikan. Sebagai balasan, VOC menerima beras dan kayu yang diserahkan oleh orang-orang dari daerah pantai atas perintah Amangkurat I. VOC membutuhkan suplai ini, dan Mataram bermurah hati memberikannya, meskipun pemberian ini menjadi beban berat bagi rakyatnya. Setahun setelah dikukuhkan, Amangkurat I juga memindahkan ibu kota Mataram dari Kerto ke Pleret. Berbeda dari Keraton Kerto yang banyak terbuat dari kayu, Keraton Pleret disebut lebih banyak dibangun dengan batu bata. Keraton baru ini letaknya tak begitu jauh dari Keraton Kerto, cuma 2 km di sebelah timur dari Kerto. Berbeda dengan keraton sebelumnya, Keraton Pleret dikelilingi dengan tembok-tembok setinggi 18-20 kaki, dengan kedalaman 8-12 kaki. Rudolf van Guns melukiskan kondisi Pleret sebagai berikut. Dalam perjalanan menuju Pleret, sekitar 18-19 mil dari kota pelabuhan Semarang, terletak pintu gerbang pertama, disebut Selimbi. Pada pintu gerbang ini,
terdapat sebuah benteng yang dihuni sekitar 1.500 sampai 1.600 orang. Dengan dijaga oleh para prajurit keraton, semua yang lewat gerbang dicatat oleh juru tulis. Sekitar 1 sampai 1,5 mil dari gerbang Selimbe, terbentang daerah Mataram yang subur. Sawah sangat luas, hingga batasnya tidak tampak. Desa-desa sangat subur banyak ditemui sepanjang jalan. Di antara sawah-sawah ditemui perbukitan, yang ditanami pohon buah-buahan. Diperkirakan pintu gerbang Selimbe merupakan pintu masuk wilayah Negara Agung Mataram. Jalan antara gerbang Selimbe dan gerbang masuk kedua, berjarak sekitar 7 mil. Setelah gerbang kedua, terlihat pegunungan mengitari pusat keraton Pleret. Rietveld van Buns juga menggambarkan bahwa desa-desa di antara kedua pintu gerbang tersebut padat penduduk. Setiap desa berpenduduk sekitar 100 sampai 150 orang. Bahkan ada yang berpenghuni sekitar 1.000 sampai 1.500 orang. Pusat kerajaan dicapai setelah melalui gerbang ketiga yang dinamai Kali Ajir. Dari gerbang ini terdapat jalan menuju Istana Raja sepanjang 2 mil. Antara gerbang Kali Ajir dan Istana Raja banyak ditemui rumah para pangeran dan berbagai residen. Pagar kota diperkirakan berukuran luas 2 kali 2 mil. Dengan ketinggian tembok sekitar 6-7 meter. Beberapa komponen di dalam tembok keraton adalah sebagai berikut. Siti Hinggil, Bangsal Witono, Bandungan, Sri Menganti, Pecalsan, Sumur Gumuling tempat untuk memandikan keris pusaka, Masjid Panepen atau Suronoto, Proboyekso, Bangsal Kencono, Bangsal Kemunin, Bangsal Manis, Gedong Kuning, dan tempat tinggal abdi dalam Kedondong. Kontroversi terbesar Amangkurat I, tentu saja tuduhan dia membantai ribuan ulama dan keluarganya. Bagaimana ceritanya? Pada suatu siang, pada tahun 1648, pembantaian besar terhadap sekitar 5.000 sampai 6.000 ulama dan anggota keluarga mereka terjadi di alun-alun Keraton Pleret. Mereka dibunuh hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Pembantaian ini diperintahkan oleh Amangkurat I dengan motif untuk membalas dendam. Hal ini terjadi lantaran 2 hari sebelumnya adiknya yang bernama Raden Mas Alit atau Pangeran Danupoyo dengan bantuan Tumenggung Wiroguno mencoba menjatuhkannya dari tahta. Walaupun upaya kudeta ini gagal dan Raden Mas Alit terbunuh, dalam peristiwa tersebut Amangkurat I ingin menumpas kelompok yang diduga bersekongkol dengan adiknya, termasuk para pemuka agama. Selama perencanaan pembantaian ini, sang raja ingin agar tindakan balas dendam ini dilakukan tanpa diketahui siapa dalang di balik kejadian tersebut. Terdapat 4 orang pembesar keraton yang diberi tugas untuk menjalankan rencana ini. Mereka adalah Pangeran Aryo, Tumenggung Notoainowo, Tumenggung Suronoto, dan Ngabehi Weropotro. Mereka berempat diperintahkan untuk bergerak ke 4 penjuru mata angin untuk melancarkan pembantaian ini. Menurut sejarawan De Graaf, Amangkurat juga berpesan agar tidak ada satu pemuka agama pun yang diloloskan dari pembantaian ini. Permulaan pembantaian ini konon diisyaratkan dengan bunyi tembakan meriam dari arah istana. Dalam waktu kurang dari 30 menit, semua ulama dan keluarganya dibantai habis tanpa ampun. Darah mengalir deras di alun-alun Pleret, dan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Amangkurat I berupaya menyembunyikan keterlibatannya dalam pembantaian ini. Pada hari berikutnya, ia berpura-pura marah dan terkejut. Dia menuduh para ulama sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas kematian Raden Mas Alit dan memaksa 8 pembesar untuk mengaku bahwa mereka telah merencanakan kudeta terhadap sang raja. Kemudian ia juga membantai 8 pembesar yang dihukum Amangkurat I. Ke-8 pembesar itu adalah Tumenggung Wiroguno, Pangeran Purboyo, Pangeran Singosari, Tumenggung Jayeng Rono, Tumenggung Jayeng Sari, Tumenggung Jayeng Katon, Tumenggung Jayeng Puro, Tumenggung Jayeng Prono. 8 orang itu beserta anggota keluarganya juga dibantai. Sayangnya,
tidak ada sumber sejarah setempat atau babat-babat yang mencatat bagaimana pembantaian ini benar-benar berlangsung. Dan satu-satunya sumber sejarah yang ada adalah catatan Gubernur Jenderal VOC, Richcliffe van Guns, yang sedang bertugas di Mataram ketika peristiwa ini terjadi. Setelah menggantikan ayahnya yang wafat pada tahun 1646, Amangkurat I berkuasa di Kesultanan Mataram. Beliau pun kembali menikah untuk kedua kalinya yang diberi gelar Ratu Wetan. Ratu kedua ini dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Raden Mas Derajat. Sistem kekeluargaan Amangkurat I memiliki kesamaan dengan ayahnya. Keluarga Amangkurat I terdiri dari 2 istri dan 2 anak laki-laki. Amangkurat I memberikan gelar Ratu Wetan dan Ratu Kulon. Ratu Wetan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Raden Mas Derajat. Sedangkan Ratu Kulon melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Raden Mas Rahmat. Amangkurat I dengan 2 istri dan 2 anak laki-lakinya membuat keadaan istana Mataram menjadi panas. Kelak anak Amangkurat I yang akan mewarisi tahta Kesultanan Mataram adalah Raden Mas Rahmat. Akan tetapi, hubungan antara Amangkurat I dengan Raden Mas Rahmat berjalan tidak harmonis. Perselisihan antara Raden Mas Rahmat dan ayahnya terjadi saat sang anak menjadi putra mahkota. Raden Mas Rahmat diberi gelar Adipati Anom untuk ikut membantu dalam pemerintahan ayahnya. Akan tetapi, Amangkurat I melengser jabatan anaknya sendiri. Kemudian, beliau melimpahkan jabatan tersebut kepada Pangeran Singosari. Raden Mas Rahmat yang melihat hal itu marah kepada ayahnya. Akibatnya, beliau melakukan kudeta pada tahun 1661 sebagai bentuk rasa benci kepada ayahnya yang lebih memilih anaknya yang lain dalam jabatan Adipati Anom. Amangkurat I tidak mengadili perilaku putranya. Akan tetapi, ayahnya menumpas habis pengikut dari putranya. Selain itu, Amangkurat I pun berusaha meracuni anaknya, tetapi rencana itu tidak berhasil. 5 tahun telah berlalu sejak perseteruan tersebut, mereka kembali berseteru ketika sang ayah akan memiliki selir baru. Selir baru ayahnya bernama Rorohoye. Karena sang anak mengetahui hal itu, selir baru ayahnya pun dibawa lari olehnya. Amangkurat I dikenal sebagai sosok yang memiliki banyak selir dari berbagai daerah di Jawa. Salah satu selir yang paling dicintainya adalah Ratu Mas Melan. Namun, kisah cinta mereka tidak berjalan mulus. Ratu Mas Malang harus menghadapi berbagai intrik dan musibah yang akhirnya menewaskannya. Makamnya pun menjadi saksi bisu dari kisah tragis selir Raja Mataram Islam di Istana Kematian Gunung Kelir. Ratu Mas Malang sebelumnya adalah istri dari Ki Panjang Mas atau Dalang Panjang, seorang seniman wayang kulit yang terkenal di Mataram. Amangkurat I tertarik pada kecantikan dan suara merdunya Ratu Mas Malang. Saat itu, ia menyaksikan pertunjukan wayang kulit yang dibawakan oleh suaminya. Amangkurat I kemudian memerintahkan untuk membunuh Ki Panjang Mas dan merebut istrinya. Versi lain menyebutkan bahwa Ki Panjang Mas meninggal karena sakit dan Ratu Mas Malang kemudian dinikahi oleh Amangkurat I. Pada masa pemerintahan Amangkurat I, terjadi pemberontakan Trunojoyo dari Madura. Pemberontakan ini mendapat bantuan dari orang-orang Makassar atau Bugis. Trunojoyo berhasil menguasai keraton Pleret dan menyebabkan Amangkurat I melarikan diri meminta bantuan VOC. Amangkurat I meninggal dalam pelariannya hingga menyebabkan Mataram dikuasai oleh Trunojoyo. Dalam pelariannya itu, Amangkurat I menderita sakit keras yang menyebabkan dirinya wafat. Namun, dalam sumber babat Tanah Jawi, disebutkan bahwa yang mempercepat kematian Amangkurat I adalah air kelapa beracun yang dikirim oleh Amangkurat II.
Di tengah sekarat itu, Amangkurat I tetap menunjuk Raden Mas Rahmat sebagai pengganti tahta Mataram, meski telah mengetahui segala perbuatan putranya tersebut terhadap dirinya. Akan tetapi, Amangkurat I mengeluarkan kutukan kepada Raden Mas Rahmat, bahwa keturunan Amangkurat II tidak akan ada yang menjadi raja, kecuali satu orang dan itu pun hanya sebentar. Kemudian, Amangkurat I berpesan kepada Amangkurat II agar meminta bantuan kepada Fuuchi untuk merebut kembali tahta Mataram yang telah jatuh ke tangan pemberontak Trunojoyo. Amangkurat II kemudian mendirikan Kasunanan Kartasura, kelanjutan dari Kerajaan Mataram, sebelum terbagi menjadi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta. Akhirnya, Amangkurat I mengembuskan napas terakhirnya pada 13 Juli tahun 1677 di Desa Wanayasar, Banyumas, Jawa Tengah. Sebelum meninggal, ia berwasiat agar dimakamkan di samping gurunya di Tegal. Tanah yang digunakan sebagai makam Amangkurat I mengeluarkan bau yang harum, sehingga desa itu disebut sebagai Tegalwangi atau Tegalarum. Amangkurat I sangat bertolak belakang dengan Sultan Agung. Sultan Agung adalah sosok yang baik dalam hal sifat, kepemimpinan, maupun berbagai kebijakan yang diambil. Amangkurat I adalah sultan yang terkenal kejam dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Kekejaman Amangkurat I itu dapat dilihat dalam berbagai kebijakan politik dan tindakannya. Amangkurat I membunuh seluruh pengawal adiknya, Pangeran Ali, dan keluarganya. Amangkurat I kemudian mengumumkan bahwa kematian adiknya adalah akibat hasutan kalangan ulama. Amangkurat I pun menyuruh mendata semua ulama yang dicurigai serta sanak keluarga mereka. Sekitar 6.000 orang ulama dan keluarganya dikumpulkan di alun-alun Pleret, dan dalam setengah jam semua dibunuh tanpa sisa. Sifatnya yang kejam dan bengis membuat rakyat tidak menyukai Amangkurat I. Sehingga, satu persatu wilayah di pesisir mulai memberontak dan melepaskan diri dari Mataram. Karenanya, kekuasaan Mataram pun semakin melemah, hingga akhirnya Amangkurat I harus bersekutu dengan VOC. Keputusan Amangkurat I bersekutu dengan VOC merupakan keputusan yang salah. Melalui persekutuan itu VOC berusaha mengadu domba dengan memberikan bantuan kekuatan kepada Amangkurat I. Karena sudah bersekutu dengan VOC yang merupakan musuh bebuyutan Sultan Agung, maka wilayah-wilayah yang awalnya berada di bawah kekuasaan Mataram pada masa Sultan Agung pun melakukan perlawanan dan melepaskan diri dari Mataram. Bagaimana kisah dari Amangkurat I yang kontroversial ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena percaya tidak percaya, terserah bagaimana Anda menyikapinya.